Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan bab perubahan sosial. Nama saya Indri Putri Wirahyani. Nama saya Seta Salonika. Nama saya Jana Nurullah. Nama saya Muhammad Rizky Laseptianto. Nama saya Nabila Khairunisa. Nama saya Rifki Ananta. Nama saya Halid Syambriansa. Sekarang kita mulai saja pembahasannya. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan akibat dari keinginan manusia itu sendiri untuk memperbaiki kehidupannya. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli ada 3. Yang pertama, Sujono Sukanto, Kingsley Davis, dan William Oakwood. Menurut Sujono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Yang kedua, ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, ada William Oakwood. Menurut William Oakwood, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun non-material. Yang dimaksud dengan unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak, seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Saya Indri Putri Wirahyani akan menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori linear. Teori linear ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya, perkembangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan saat ini. Jika diibaratkan, maka teori linear ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi memberikan kemajuan bagi masyarakat atau secara grafis naik. Yang kedua ada teori siklus atau teori perubahan melingkar. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan, misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial bisa saja terulang kembali. Misalnya, dulu pada tahun 1970-an, skuter digemari oleh anak muda. Dan sekarang pada tahun 2018, kegemaran anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat. Yang di sini dibagi dua menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu satu, ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, penemuan baru. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 2. Lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. 3. Peperangan. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial terjadi karena 1. Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Kedua, kesadaran akan kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Ketiga, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang keempat, banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia mencari cara untuk mengatasi secara langsung. Yang kelima, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Yang keenam, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Yang ketujuh, sistem pendidikan yang maju yang mengarahkan manusia ke masa depan yang lebih baik lagi. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. Hambatan pada perubahan sosial adalah sesuatu yang memperlambat perkembangan atau pertumbuhan pada kehidupan masyarakat sosial. Hambatan perubahan sosial menurut Sujono Sukanto. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Dengan kurangnya hubungan maka akan terjadi pengasingan dan keterbatasan informasi.
Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Terlambatnya pada tersebut mengakibatkan kurangnya informasi, disebabkan oleh masyarakat tertutup dan terasing. Yang ketiga adalah sikap masyarakat tradisional, bersikap konservatif dan tidak terbuka. Keempat, kepentingan vested interest atau sukar melepas kedudukannya sehingga menghambat perubahan. Nomor 5, rasa takut jadinya disintegrasi kebudayaannya. Keenam, berprasangka terhadap hal baru dialami oleh masyarakat yang pernah dijajah. Nomor 7, hambatan dikarenakan sebuah ideologi. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah adat dan kebiasaan, pola perilaku yang bersiklus. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada berdasarkan waktu. Contohnya ada evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu prosesnya relatif lebih lama atau panjang. Contohnya perkembangan manusia. Kalau revolusi itu prosesnya relatif lebih cepat. Contohnya itu revolusi industri dan revolusi Prancis. Lalu ada bentuk-bentuk perubahan berdasarkan dampaknya. Yang pertama ada perubahan kecil dan perubahan besar. Kalau perubahan kecil itu dampaknya kecil bagi masyarakat. Contohnya cara berpakaian, cara gaya rambutnya. Lalu ada perubahan besar. Perubahan besar itu pengaruh dan dampaknya besar terhadap masyarakat. Contohnya bencana alam dan kayak sekarang gini nih COVID-19. Lalu ada perubahan berdasarkan proses. Yang mana perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Contoh, maksud dari perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Kalau perubahan yang tidak dikehendaki, maksudnya itu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan namun terjadi di dalam masyarakat. Contohnya itu adanya pedagang kaki lima. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizla Septianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses perubahan sosial, yaitu ada contohnya 1. Adanya suatu pengakuan bahwa unsur baru tersebut mempunyai banyak kegunaan. 2. Ada tidaknya unsur kebudayaan yang memengaruhi diterima atau tidaknya unsur lain. 3. Unsur baru yang berlawan dengan unsur lama kemungkinan besar tidak akan diterima. 4. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan dengan mudah diterima atau tidak. 5. Pemimpin atau penguasa dapat membatasi proses difusi tersebut. Difusi masyarakat international diffusion yaitu difusi unsur kebudayaan dari suatu faktor masyarakat mempengaruhi difusi antar masyarakat adalah 1. Adanya kontak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 2. Kemampuan untuk mendemonstrasikan manfaat penemuan baru tersebut. 3. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut. 4. Ada tidaknya unsur kebudayaan lain yang menyaingi unsur penemuan baru tersebut. 5. Peranan masyarakat dalam menyebarkan penemuan baru tersebut. 6. Paksaan untuk terima unsur baru tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur. Wilbert K. Moore yang menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sebagai cara berpikir ilmiah, scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat yang luas.
sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.